Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kakak Al. Kali ini Kakak Al sedang berada di Cirebon. Samping kiri Kakak Al ada teman lama yang baru ketemu lagi nih. Udah hampir 3 tahun baru ketemu lagi sekarang. Oke, di samping kiri ada siapa Mas? Mas Denis. Mas Denis dari King Kenari Cirebon. King Kanari Cirebon. Oke, Mas Denis. Banyak yang masuk ke komentar Kakak Al. Banyak yang nanyain tentang cara merawat kenari import Yorkshire. Penanganannya yang baru datang gitu. Kayak gimana sih Om? Susah nggak gitu kalau kenari impor gitu, penanganan awal gitu? Sebetulnya sih nggak terlalu sulit ya sekarang. Cuman memang kita itu banyak lalai di suhu sama kelembaban lah. Dari suhu sama kelembaban. Iya. Itu faktor paling utama atau gimana? Faktor paling utama di kelembaban. Kelembaban. Apalagi musim hujan sekarang bro. Itu kan pasti kelembabannya naik Ya. bisa di angka 80%. Nah, kalau udah di angka 80% itu biasanya Yorkshire banyak kena pernapasan. Kenanya ke pernapasan. Kalau suhu kelembaban terlalu tinggi. Ya, kelembabannya terlalu tinggi. Kalau suhu sebetulnya nggak jadi masalah mau dingin ataupun panas gitu. Misalkan panas dia suhu 30 asal kelembabannya ambang batasnya 65% ya masih aman. Malah dia sehat gitu. Tapi kalau udah 80% ya yang diserang pernapasan terus larinya ke dia ngembang bulunya lama-lama kurang nafsu makan ngiler ya mati ya akhirnya. Berarti kelembaban paling maksimal atau gimana di 65 ya? Maksimal 65. Kalau yang bagus sih 50 sampai 55%. 50 sampai 55%. Itu udah paling bagus lah kalau ini ya. Kalau standar di suhu di daerah-daerah kita ya mungkin di antara berapa tuh Mas? Kalau suhu di ruangan di Indonesia biasanya 28 sih Mas. 28 ya. 28 karena 29. Ya untuk di Cirebon sendiri sekitaran segitulah. Tapi kelembabannya memang tinggi. Itu jarang dapat 65%, minimal 70, 75. Ya. Oke, selain kelembaban dan apa tadi Mas? Suhu apa lagi Mas? Angin. Nah, angin tuh Yorkshire itu nggak boleh kena angin Mas. Nggak boleh kena angin besar ataupun keseringan kena angin besar. Nah, dia nggak kuat daya tahan tubuhnya dengan angin. Nah, bisa tiba-tiba mati mendadak. Misalkan lagi siangnya sehat nih kena angin, sorenya bisa mati. Faktor yang lainnya ada lagi nggak Mas? Faktor lain sih sementara udah cukup ya itu aja. Nah, penyebab paling utama itu di kelembaban. Kalau kelembabannya nggak dijaga, ya kontraknya 6 bulan lah. Iya. Ngaruh nggak sih kalau kebersihan ini dari kebersihan gitu buat kenari Yorkshire gitu? Sebenarnya kalau misalkan kelembabannya dijaga nggak terlalu ngaruh sih Mas. Karena gini, jadi si kotoran kalau misalkan kita suhu kelembaban ruangannya stabil terus kering nggak lembab, jadi kan langsung kering Mas. Langsung kering, jadi tidak menimbulkan jamur atau gitu ya, bakteri atau virus, jadi nggak hidup. Kalau aman, tapi yang paling penting paling bagus ya tetap bersih ya. Faktor kebersihan paling utama lah ya, bersih. Oke, ada lagi nggak Mas tentang pengkondisian kenari import selain yang tadi disebutkan gitu? Banyak sih. Yang pertama tadi suhu sama kelembaban ya. Terus kedua makannya kalau bisa ya kita pakai pakan kemasan lah, jangan ikut orang makan kiloan gitu, karena kan kebutuhan kenari impor ataupun Yorkshire dari sananya udah makannya bagus, jangan sampai diturunkan di sini gitu. Iya. Pakan kemasan ya, tapi ngomong-ngomong Mas dari situ kemasannya ngeracik sendiri gitu kan. Ngeracik sendiri ya Mas, buat pakan-pakan ternaknya sendiri gitu. Alhamdulillah
kita ngeracik sendiri itu ada 24 jenis bijian. 24 jenis biji-bijian. Ya, nah yang beredar di pasaran kadang 14 ataupun 16. Ya. Kita ada 24. Mas Denis lebih tinggi yang beredar di pasaran itu maksimal itu 14 ya kandungan biji-bijiannya ya. Mas Denis lebih tinggi gitu. Jadi Pakannya belum beredar, nanti aja tungguin aja lah. Nanti kita share lagi soal pakan. Oke. Ada lagi Mas Denis yang mau disampaikan? apalagi ya, kalau pengkondisian sih itu yang penting suhu sama kelembaban, terus pemberian vitamin nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh kurang juga, terusnya cahaya juga penting Mas. Cahaya. Cahaya. Faktor cahaya juga penting. Faktor cahaya. Terlalu ya, bagusnya kayak gimana Mas? Apa terlalu terang atau gini, atau terlalu gelap atau sedang atau gimana tuh bagusnya Mas? Jadi gini, maksudnya cahaya itu kalau untuk di breeding bagusnya minimal dia kan 14 jam. 14 jam misalkan kita burung aktivitas, maksudnya cahaya di sini tuh burung bisa aktivitas ya, bisa dapat cahaya, dia kan aktivitas. Nah selama 14 jam kalau untuk di ternak. Nah kalau untuk nggak di ternak saya lebih ituin 11 jam Mas. Jadi masa-masa slow dia. Jadi cahaya itu kan sebenarnya burung ngerekam gitu. Ini kan burung ada di dalam ruangan gitu. Sama aja kayak manusia. Kalau misalkan manusia nggak pernah keluar dan nggak punya jam, dia kan bingung. Iya. Maksudnya malamnya kapan, siangnya kapan, paginya kapan, sama aja di burung gitu. Jadi lampu itu bisa menandakan kapan dia aktivitas, kapan dia istirahat begitu ya. Istirahat, terus yang kedua juga kapan dia masuk masa ternak. Jadi kan misalkan kita ngasat 11 jam gitu. Nah, kita mau diternak nih burungnya ini, kita naikin. Jadi jangan sekaligus langsung 14 jam, tapi seminggu sekali mau naik 15 menit atau 30 menit, nanti akhirnya di 14 jam. Jadi si burungnya kayak kena kode Mas, jadi langsung dirahi sendiri. Iya iya. Jadi dilakukannya juga bertahap ya Mas, dari 11 jam ke 11 jam setengah atau seterusnya lah. Apalagi ya, kalau mau tahu vitamin apa ataupun makanan apa ya nanti bisa kita liatin. Cara jadi bikinnya. Ngeracik sendiri atau udah jadi vitaminnya? Kalau vitamin ini vitamin kemasan. Vitamin kemasan. Cuma kalau ngeracik untuk soft food namanya ataupun makanan lunaknya. Nanti kita bisa share nggak Mas itu Mas? Bisa di share ya, cara memberi vitaminnya, cara meraciknya gitu ya Mas. Oke, cukup sekian bincang-bincang tentang cara penanganan kenari import bersama Mas Denis KCC. Nanti kita lanjut lagi dengan video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channelnya Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.